Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenanan Tuhan, saya dan saudara siang ini masih dapat berkumpul dan kita bisa dapat beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Allah itu sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan kuat dan gagahku, kata firman Allah, bahwa kita ada hari ini karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, singkatnya kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Gembala bersama Ibu, anak-anak, semua jemaat. Pagi hari ini dapat mempercayakan kami untuk menyampaikan renungan firman Allah untuk kita semua. Puji Tuhan, doa kami, Tuhan memberkatinya. Siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama kebenaran firman Allah, yaitu temanya cara pandang Allah. Kunci kemenangan atas masalah. Sekali lagi, tema firman Tuhan siang ini adalah cara pandang Allah, kunci kemenangan atas masalah. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak terlepas dari masalah. Dalam perjalanan iman saya dan saudara, hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak steril dari persoalan-persoalan hidup. Nah, baik dia orang percaya maupun dia bukan orang percaya, dia tetap mengalami yang namanya pencobaan. Ya. Pasti semua orang yang ada di planet bumi ini, dia akan mengalami itu yang namanya masalah dalam hidup. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah merupakan bahagian dari hidup, tetapi hidup bukan bagian dari masalah. Sekali lagi, masalah merupakan bahagian dari hidup, tetapi hidup bukan bagian dari masalah. Untuk mengatasi berbagai-bagai persoalan hidup akan sangat bergantung dari bagaimana cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Nah, ada dua cara pandang, yaitu pertama, cara pandang Allah. Yang kedua, cara pandang manusia. Nah, siang hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Allah pagi hari ini tentang dua sosok pribadi, yaitu Saul dan Daud menghadapi masalah yang sama, yaitu Goliat dan orang-orang Filistin.
tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Saul dan Daud menghadapi persoalan yang sama, tetapi mereka meneropang, mereka melihat persoalan itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, cara pandang Saul. Cara pandang Saul adalah cara pandang manusia. Saya ingin mengajak kita untuk membaca ayatnya dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Ayat 9. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10. "Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat 11. "Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan." Yang pertama, cara pandang Saul adalah cara pandang manusia. Kita sudah baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul sebenarnya memiliki kapasitas karena dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang raja Israel. Saul mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Goliat dan seterusnya. Namun sikap dari Saul justru ia cemas ketika mendengar pernyataan atau ancaman Goliat terhadap orang Israel pada waktu itu. Saul tidak berani menghadapi Goliat pada waktu itu. Alkitab katakan kepada saya dan saudara secara gamblang bahwa ketika Saul mendengar statement atau pernyataan daripada Goliat, dia cemas, takut. Saudara bisa bayangkan? Dia takut atas masalah yang dihadapinya. Akibat dari ketakutannya adalah ia mengalami kekalahan yang memalukan, saudara. Saul melihat masalahnya dengan cara pandang manusia. Sehingga ia menjadi cemas, dia menjadi takut, dia menjadi khawatir dan lain-lain sebagainya. Dia mencoba untuk menghindari masalah yang ada di depan dia. Pertanyaan saya dan saudara adalah mengapa Saul tidak memiliki cara pandang Allah ketika diperhadapkan dengan Goliat atau dengan masalahnya? Jawabannya adalah karena 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel pasal 16 ayat 14. "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang
ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kondisi yang ada pada Saul ketika itu. Bahwa dengan undurnya roh Allah daripada Saul, membuat ia tidak memiliki cara pandang Allah, saudara. Dia tidak memiliki cara pandang Allah lagi atas masalah, persoalan yang dihadapinya. Justru membuat dia menjadi ketakutan, membuat dia menjadi cemas dalam menghadapi masalah pada waktu itu. Roh Tuhan undur daripada Saul. Roh Tuhan undur dari Saul karena ia melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Bukan cuma satu kali, dua kali. Dia melanggar perintah firman Allah, tetapi dengan berulang kali firman Allah katakan bahwa Saul tidak taat kepada firman Allah. Itu sama saja dengan menghina firman Allah, saudara. Cara pandang manusia yang dimiliki oleh Saul membuat dia mulai membandingkan Goliat, masalahnya itu Goliat yang dilihat besar, ya, persoalannya besar, dia membandingkan dengan dirinya bahwa Goliat lebih besar, ya, dari dia. Ayat 32 ayat 33 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat, ya kan? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, ini saudara. Saul mulai membandingkan persoalan alanya itu Goliat dengan kehidupan pribadinya. Saul orang yang diurapi Tuhan. Dia anak Tuhan, saudara. Tetapi ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dia mulai hitung-hitung. Dia mulai memperbandingkan, mengkalkulasi. Wah, ini Goliat ini besar ini. Terlalu besar dia. Begitulah juga dengan anak-anak Tuhan. Kehilangan cara pandang Allah. Mereka mulai melihat masalah, persoalan lebih besar dari dirinya. Sehingga tidak ada jalan keluar yang terlihat. Contoh sekarang, dunia sedang dihadapi oleh pandemik COVID-19. Membingungkan semua orang. Kumpul tidak boleh, kerja tidak boleh, ya, kumpul rame-rame. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Tapi itu baru permulaan kegenapan firman Allah. Bagaimana dengan tanggapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Mau melihatnya dengan cara pandang Allah atau dengan cara pandang manusia? Itu pertanyaannya. Jawabannya pada pribadi kita masing-masing. Baru-baru ini, tanggal awal 1 Oktober, saudara. Ada banyak kesaksian, tetapi kisah ini baru terjadi awal Oktober kemarin. Ada satu anak Tuhan, oleh karena tugas dan pekerjaan, mereka pindah
ASN, mereka pindah ke Borong. Nah, pada waktu itu dia didiagnosa dokter bahwa ususnya itu terjepit. Nah, terjepit sehingga buang BAB tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya, maaf, kentut juga tidak bisa. Dia merasa setengah mati, saudara. Bawa ke puskesmas Borong, akhirnya dirujuk ke Ruteng. Nah, dirujuk ke Ruteng, ya, sepanjang ambulans itu berjalan ting 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 terus. Dia menjeritnya setengah mati, saudara. Sampai di UGD Rumah Sakit Umum Ben Boy Ruteng, keputusan medis adalah operasi. Operasinya bukan operasi kecil, saudara. Operasi dari bawah ke atas, dari samping ke kanan. Secara manusia takut, ya kan? Nah, maka mereka telepon kami hamba Tuhan suami istri, malam jam 9 saya lari ke sana. Dia dalam keadaan menjerit yang setengah mati, saudara. Dengan mendengar keputusan dokter bahwa 1-2 hari akan menjalani operasi untuk memposisikan usus yang terjepit. Secara manusia takut, saudara. Secara manusia cemas. Para bidan, suster katakan, Bapak doa banyak. Saya pergi, tidak ada kata lain yang memberikan penguatan kepada dia. Saya katakan, Bapak, kuatkanlah imanmu. Berdoa, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan engkau dari operasi besar ini. Puji Tuhan. Singkat cerita, 2 hari Sabtunya, hari Rabu malam masuk, hari Sabtu mau operasi, Jumat malam jam 2 dia sudah bisa ke belakang. Saya katakan kepada dia bahwa pandanglah kepada Tuhan. Imanlah kepada Tuhan. Itu firman Allah. Iya kan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu diri sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu kata firman Allah. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak perkataan-perkataan iman yang dikatakan kepada orang-orang percaya. Ending akhirnya bahwa harus tetap percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkat cerita bahwa tidak jadi operasi. Ini anak Tuhan karena dia sudah mengalami jamahan daripada Tuhan. Bukan karena pendeta, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Itu dia, saudara. Nah, oleh karena itu agar kita tetap memiliki cara pandang Allah, maka marilah kita belajar taat kepada firman Allah dan Roh Tuhan supaya tetap ada pada kita. Milikilah cara pandang Allah, maka akan membawa kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan atas masalah-masalah kita, saudara. Kita tidak steril dari persoalan. Ya kan? Siapapun dia pasti mengalami masalah, saudara. Baik hamba Tuhan, baik anak Tuhan, ya, rakyat jelata tetap itu menemukan masalah. Tetapi firman Allah mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang Allah, supaya membawa kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan atas masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita. Asal kita jangan menyimpang
dari kebenaran firman Allah, maka keberhasilan akan menjadi bahagian kita. Asal kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Saul merasa takut karena dia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara kalau baca itu 1 Samuel pasal 17, itu tertulis dengan jelas. Karena Saul menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dari 1 Samuel pasal 15, 16, 17. Dia melanggar firman Allah. Maka akhirnya menjadi bulan-bulanan masalah di dalam perjalanan imannya. Saul kehilangan kesempatan. Saul hilang momen untuk menikmati, meraih berkat-berkat atau mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Saudara, maksud Tuhan mengizinkan masalah di dalam hidup kita adalah agar kita memiliki kesempatan, memiliki momen untuk mengalami yang namanya itu mujizat, saudara. Mujizat itu bim salah bim tidak langsung jadi, tidak. Tetapi Allah mengizinkan masalah ada di dalam kehidupan kita adalah agar kita memiliki kesempatan untuk mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Pandemik COVID-19 yang telah terjadi hari-hari ini, dari Maret sampai hari ini, saudara, kegenapan firman Allah. Saudara, jangan merasa aneh tentang hal itu. Itu jauh-jauh sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Tinggal bagaimana caranya kita menanggapi itu, COVID itu, saudara. Yang kedua, poin yang kedua, cara pandang Daud. Cara pandang Daud adalah cara pandang Allah. Nah, yang kedua, firman Allah mengatakan kepada saya dan saudara bahwa dengan iman yang teguh, Daud siap untuk menghadapi Goliat. Daud siap untuk menghadapi masalah yang ada di depan dia. Walaupun Saul menganggap Daud itu adalah secara fisik dia orang yang sangat kecil. Orangnya pendek, saudara. Tetapi sekali lagi bahwa cara pandang Daud adalah cara pandang Allah. Dengan iman yang teguh, Daud siap untuk menghadapi Goliat. Menghadapi masalahnya. Nah, akan tetapi saudara, walaupun Daud memiliki kemauan dan kemampuan, Daud terlebih dahulu menghadap Raja Saul. Dia katakan, Pak Raja, apakah layak saya berperan dengan Goliat? Dia minta izin, saudara. Dia tahu, dia menyadari etika itu, saudara. Nah, artinya bahwa Daud mengikuti aturan main. Seberapa hebatnya kita kalau kita tidak mengikuti aturan firman Allah, kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Coba saudara flashback melihat itu perjalanan riwayat daripada Daud. Ya kan? Daud tidak serta-merta, saudara. Masih ada Saul. Dia mohon izin, hormat Bapak pimpinan. Dia mohon izin. Nah, itu saudara. Bahwa alasan yang membuat Daud memiliki cara pandang Allah. Karena Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Allah melalui pujian, penyembahan, dan kecintaannya kepada kebenaran firman Allah.
bahwa alasan yang membuat Daud itu memiliki cara pandang Allah. Setiap masalah, setiap persoalan, setiap problem hidup, dia selalu melihatnya dengan cara pandang Allah. Alasannya apa? Karena Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Tidak cukup sampai dia memiliki relasi yang dekat, yang baik dengan Tuhan. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia memiliki roh pujian penyembahan kepada Allah. Dia memiliki kecintaannya kepada kebenaran firman Allah. Coba kita baca dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. 65, ya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu atau firman-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini poin atau alasan yang pertama, mengapa Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Karena dia membangun hubungan yang baik, punya kecintaannya dalam memuji menyembah Tuhan. Bahkan dia punya kesenangan untuk membaca firman Allah itu tiap-tiap hari. Itu saudara. Yang kedua, selain Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, yang kedua, Daud itu adalah pribadi atau anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau Roh Allah. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Maaf ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi poin yang kedua, alasan yang membuat Daud memiliki cara pandang Allah ketika persoalan itu datang dalam hidupnya adalah dia pribadi yang dipenuhi dengan Roh Allah. Ini penting, saudara. Ini sangat penting, sangat urgens di dalam perjalanan iman kita sekalian. Gereja akan terus berjalan, ya. Anak Tuhan akan terus berjalan sampai kegenapan Allah terjadi, yaitu gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan akan disingkirkan pada waktu antikris berkuasa. Orang-orang yang disingkirkan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Alkitab katakan, mintalah kepada Tuhan. Jadi poinnya yang kedua adalah bahwa karena Daud dipenuhi Roh Kudus, maka dia memiliki cara pandang Allah ketika persoalan itu datang menempa dia. Roh Kudus menguasai Daud, dan inilah kunci Daud menghadapi Goliat pada waktu itu. Dia tidak takut, saudara. Biar dia dikatakan Saul, Daud adalah kemerah-merahan. Orangnya kecil, dia anak yang paling buntut, saudara. Dari semua bersaudara. Daud itu anak yang paling bungsu dari anak Isai. Sehingga Saul berkata demikian. Tetapi dengan optimisme yang tinggi, dengan iman yang kuat, dia punya prinsip bahwa dia sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka persoalan boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi dia melihat semua itu dengan cara pandang Allah. Yang memberi Daud itu cara pandang Allah. Yang ketiga, baca terus. Yang ketiga, alasan yang ketiga membuat Daud memiliki cara pandang Allah adalah
ia memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu atau dari tangan Goliat itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperbandingkan masalah yang kita hadapi dengan kekuatan Allah, maka kita tidak akan menjadi takut, saudara. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita membandingkan masalah yang kita hadapi dengan kekuatan Allah, maka saudara dan saya tidak akan menjadi takut. Sebab apa? Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya. Allah kita bukan sekedar kita katakan Allah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tetapi kebenaran firman Allah membuktikan kepada saya dan saudara bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dia mampu untuk mengeluarkan kita. Dia mampu untuk melepaskan kita dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam perjalanan iman kita. Ya, asalkan kita tetap memiliki cara pandang Allah seperti Daud, saudara. Pemain musik maju ke depan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya kan? Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan untuk saya dan saudara. Kalau ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan hidup, pandanglah kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Pencobaan itu adalah hal yang biasa dialami oleh siapa saja. Allah yang setia, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap setia untuk memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia bukan Allah yang ingkar janji, tetapi Dia adalah Allah yang tetap setia untuk kita, setia untuk memberi jalan-jalan keluar pada waktu kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup kita. Katakan, tak usah ku takut, Allah menjaga. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Allah menjagamu. Katakan, Yesus pelihara saya dan saudara. Yesus peliharaku. Tak
Allah yang undang kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini dengan iman. Kita tidak perlu takut. Dengan hidup ini, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Semua katakan El Shaddai, El Shaddai.